Bonjour à tous. Comment ça va? Oke, baiklah. Sini saya akan menjelaskan materi tentang se presente yang artinya perkenalan. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu bahwa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Novita Pratiwi Silalai. Oke. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran dalam se presente. Nah, yang pertama itu les solutions. Les solutions digunakan untuk memulai percakapan, yaitu biasanya dikatakan sebagai sapaan. Sapaan dalam bahasa Prancis dikategorikan dalam dua bagian, yaitu formal dan informal. Nah, yang pertama sapaan formal. Sapaan formal biasanya digunakan untuk yang bersifat resmi, seperti di kelas, di kantor, seminar, dan pada saat berpidato. Nah, sapaan informal atau non formal itu biasanya digunakan di rumah, di jalanan, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tentang sapaan, hal yang perlu diperhatikan dalam menyapa seseorang yaitu ketepatan pemilihan kata sapaan. Pemilihan kata sapaan harus disesuaikan dengan waktu, konteks, dan pada siapa ucapan sapaan itu ditujukan. Penggunaan kata sapaan yang tepat menunjukkan kualitas pribadi seseorang dalam pertemuan. Setiap pertemuan pasti akan diakhiri oleh perpisahan. Berikut ini diperkenalkan juga sapaan atau ungkapan bahasa Prancis yang sering digunakan dalam aktivitas perpisahan. Itu ada terbagi menjadi dua juga, dari formal dan informal atau non formal. Nah, contoh dari formal saya akan membuat itu seperti kata arafah yang artinya selamat tinggal. Sedangkan non formal itu a plus tard yang artinya sampai nanti. Sampai di sini ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan lagi. Jadi catatan yang dapat kita simpulkan dari les solutions itu seperti kita mengambil satu kata dalam bahasa Prancis, yaitu bonjour dan bonne nuit. Bonjour dan bonne nuit memiliki arti yang sama, yaitu selamat malam. Tetapi kata bonjour itu digunakan untuk memulai percakapan, sedangkan bonne nuit itu digunakan untuk mengakhiri sebuah percakapan di waktu malam. Lanjutkan yang kedua, yaitu la phrase. La phrase yang artinya kalimat yang memiliki pengertian yang lengkap, terdapat unsur subjek dan predikat. Kalimat juga dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi. Dalam bentuk tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan perintah. Contoh singular dalam les pronoms personal subject itu yaitu je, tu, il, elle. Contoh plural dalam les pronoms personal subject itu nous, vous, il, elles. Pronomina atau disebut vos yang diartikan dengan anda tetap digolongkan pada kategori jamak karena orang yang dihormati itu dianggap jamak sebagai wujud penghormatan. Nah, kita masuk yang keempat tuh adalah verba atau perkenalan. Untuk melaksanakan aktivitas perkenalan terdapat beberapa verba yang sering digunakan, yaitu être, avoir, s'appeler, habiter, dan venir. Verba être berfungsi sebagai verba bantu untuk menyatakan identitas, profesi, sifat, dan sebagainya. Verba avoir digunakan untuk menyatakan usia, kepemilikan, dan sebagainya. Verba s'appeler digunakan untuk menyatakan nama. Verba habiter itu digunakan untuk menyatakan tempat tinggal, sedangkan verba venir digunakan untuk menyatakan asal kota dan negara. Perlu diketahui bahwa setiap verba bahasa Prancis yang berfungsi sebagai predikat harus dikonjugasikan dengan subjek, modus, dan kalanya. Contoh penggunaan les pronoms personal subject dan konjugasi verba yang digunakan dalam kegiatan perkenalan, yaitu tu t'appelles comment yang artinya siapa nama Anda, dan dijawab dengan je m'appelle Budi. Ini nama
saya Budi, artinya gitu. Nah, kita masuk yang kelima, le representative, yang artinya ekspresi atau bentuk frasa yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Berikut ini contoh ekspresi le representative. Yang pertama, chef, voice, voila merupakan ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah nomina atau persona. Yang kedua, Ilya merupakan ekspresi bahasa Prancis yang digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu nomina atau persona. Masuk ke yang 6. L'adjectif de nationalité itu menyatakan sebuah kebangsaan. Adalah adjektif yang digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, perlu diketahui terlebih dahulu pada negara mana seseorang terdapat kependudukannya. Dalam bahasa Prancis, negara-negara di dunia digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu negara-negara yang berjenis maskulan tunggal menggunakan artikel le, dan negara-negara berjenis kelamin atau gender, sedangkan feminin tunggal menggunakan artikel la. Yang kedua, negara-negara berjumlah jamak atau menggunakan artikel les, dan negara-negara yang tidak menggunakan artikel. Untuk cepat mengingat, kita mengingat aja kata kuncinya ini. Negara-negara yang berakhiran huruf E pada umumnya merupakan negara yang berjenis kelamin femina. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara berakhiran huruf vokal he yang masuk pada kategori negara maskulan dan negara tanpa artikel. Dan negara-negara yang tidak berakhiran huruf vokal e pada umumnya merupakan negara berjenis kelamin maskulan, kecuali yang masuk kategori negara-negara tanpa le artikel dan negara-negara yang menggunakan le artikel definisi jamak atau le. Nah, di sini saya akan memberikan contoh negara-negara yang bersifat maskulan dan feminin. Nah, contoh negara-negara kategori feminin adalah France, dia menggunakan la. Sedangkan negara kategori maskulan itu le Macron, itu menggunakan le. Negara kategori jamak dan tanpa artikel itu saya akan memberikan contoh negara kategori jamak, yaitu le Yunis. Negara kategori tanpa le artikel ya cuma membuat negaranya aja tanpa le la. Meskipun negara-negara tersebut digolongkan menurut kategori tertentu, namun penggunaan kata sifat untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang bukan ditentukan berdasarkan genre atau jenis kelaminnya negara, melainkan disesuaikan dengan genre individu subjeknya. Untuk menyusun kalimat menggunakan adjectif de nationalité, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu subjek plus être conjugué plus adjectif de nationalité. Selanjutnya, dalam aktivitas perkenalan, pembicaraan juga sering menyebutkan negara asalnya. Untuk menyatakan negara asal digunakan formula atau rumus berikut ini: subject plus verb plus preposition de plus p. Penggunaan preposisi de untuk menyatakan asal negara disesuaikan dengan kategori negara yang mengikutinya. Preposisi de tidak mengalami perubahan jika negara yang dijelaskan berkategori negara feminin dan negara tanpa artikel. Negara yang diawali huruf vokal, preposisi de berubah menjadi de apostrof. Selanjutnya, jika negara yang dijelaskan berkategori negara jamak, preposisi de berubah menjadi des. Dari yang saya jelaskan tadi, nama negara diawali dengan huruf kapital atau majuskul. Adapun kewarganegaraan diawali dengan huruf kecil atau minuskul. Sehubungan dengan tema pada pembahasan ini adalah la solution et la présentation. Berikut ini disajikan informasi tentang la carte d'identité. La carte d'identité adalah kartu identitas untuk memulai informasi umum tentang seseorang. Baiklah, sampai sini saja materi tentang se présenter. Ada yang ingin bertanya?
tidak ada yang ingin bertanya. Saya harap kalian semua mengerti. Dan sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Merci, au revoir.